Selamat datang di Oke, Cinematek. selamat pagi Pak Kris. Ini aku bawa teman-teman dari IKJ. Mereka rata-rata sudah mahasiswa akhir. Oh, akhir. Sudah mahasiswa akhir. Dan dari Mas Riri, sebelum mereka menyelesaikan perkuliahannya, Reza, ya. betul, sebelum mereka menyelesaikan perkuliahannya, Mas Riri pengen nih ngenalin lebih dalam soal Cinematek. Siapa tahu teman-teman juga sebenarnya punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa terjawab kalau dia tidak bisa langsung datang ke Cinematek, begitu. Atau semacam menambah ya pengetahuannya namanya ya. Nambah bagasi lagi Pak Kris. Kalau Marsha sendiri? Aku, Marsha kan namanya? Betul. Ya, Aku juga lulusan IKJ sama kayak teman-teman. Aku lulus 2021, aku angkatan 2017. Ya sekarang 2 tahun ini aku lagi aktif ngasdosin teman-teman. Mau ini udah tahun kedua juga ngasdosin Mas Riri Riza gitu. Cuman emang baru tahun ini kesempatan bisa ke Cinemateknya. Asisten dosen tuh. Itu. Nggak, soalnya sekarang kan kalau semester 1, 2, 3 itu kan patuh sama dosen. Ya kan, terus nanti semester 4, 5, sampai 7 itu patuhnya sama Google. Ya, ChatGPT sih. Ya, nah, sekarang ditambah lagi tuh sama ngomong. Dari tahun-tahun lalu mau kesini karena masih berhalangan dengan COVID, jadi mungkin takut perizinan keramaiannya juga sedikit susah. Jadi baru sempat kesini juga. Cuman kalau aku pribadi sih sebenarnya penasaran dengan proses bagaimana dari film itu. Intinya di IKJ sana, Cinematek itu identik pengertiannya dengan pusat arsip film lah ya. Gitu kan, bukan tempat diskotik misalnya gitu kan. Udah bener ya itu ya, kalau di sana gitu ya, bukan apa gitu ya. Enggak, saya itu. Sekarang kan kalian kesini sambil nunggu teman-temannya ya, kan banyak tuh rencananya ada 20 atau berapa. Nah kalau nih teman-teman ini kan sudah semester akhir nih, nah, kira-kira apa yang ingin didapat ketika kunjungan di sini coba? Siapa-siapa aja, ya. Boleh kenalin nama dulu, terus ajukan pertanyaan. Atau nanya juga boleh, apa saja kita. Ajukan pertanyaannya boleh ke Pak Kris. Ya, David ya. Oke, kalau aku Deva. Siapa? Deva. Oh iya. Saya udah tahu Cinematek sih sebenarnya udah lama, dan tapi kayak baru yang sekarang gitu kesempatan di sini. Dan sebenarnya kalau di sini sih lebih pengen tahu tentang ini sih, kayak lebih belajar ke sejarah-sejarah gimana sih film tuh di Indonesia tuh perjalanannya gitu dari awal. Cinematek tuh menyimpan itu semua gitu lah. Ya, sejarah ya. Memang salah satu fungsi arsip itu kan memang namanya arsip ya, bukan hanya benda pustaka. Ya, arsip itu lebih pada otentik sebuah dokumen yang paling lebih tepat lah untuk melacak sejarah ya, sebagai bahan awal gitu ya. Kalau beda kan kalau pustaka, meskipun di skripsi kalian di apa itu kan biasanya kepustakaan gitu ya, itu kan cukup dengan misalnya kalau film ya mau VCD mau apa kan gitu, itu lebih itu. Nah kalau arsip itu memang dokumen-dokumen otentik, setidaknya yang lebih mendekati otentik untuk melacak sejarah film itu. Maka di sini selain ada film bentuknya yang asli seluloid, misalnya waktu dibuat itu seluloid ya seluloid, bahkan kalau bisa kita dapatkan yang negatifnya, yang positifnya kan gitu. Nah, itu memang. Terus yang kedua kalau berkaitan dengan data itu misalnya yang kita simpan bukan rekapitulasi yang sudah terkemas, meskipun itu juga kita lakukan, tetapi juga misalnya kita pengen melacak sejarah lahirnya perfilman di Indonesia. Nanti yang kita simpan misalnya yang bisa kita jangkau ya, misalnya clipping tahun 1900, film Indonesia masuk sini kan tahun 1900. Nah itu ada iklan media gitu. Jadi menurut saya agak tepat kalau kalian ingin sejarah film datangnya ke Cinematek gitu ya. Gitu. Terus ya silakan. Ya soalnya kan apa ya yang selama ini kita pelajari itu kan ya kayak cuma ya mungkin ada gitu teori-teori dari kampus, dan tapi kan sebenarnya kan masih berdasarkan ya mungkin arsip-arsip digital segala macam ya. Tapi kan kita belum pernah lihat gitu fisiknya, fisiknya secara. Oh iya. Itu salah satu ciri peneliti yang lebih ingin membuktikan sebagai peneliti yang lebih punya kapabilitas gitulah gampangnya ya. Kan memang kalau bisa lebih dekat. Kalau bisa tuh kan ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tekstiar gitu ya, dan macam-macam tuh. Semakin primer kan semakin melihat yang asli. Itu memang salah satu bekal kalian kan ilmuwan nih akademisi ya gitu. Iya, itu terus apa lagi tentang Pak, kapan kita bisa nonton film di Cinematek?
Apakah ketika ada acara tertentu atau jangan-jangan sinematik ini kayak perpustakaan, kapan aja kita mau baca buku atau kapan aja kita mau nonton film tuh kita bisa datang ke sini. Kita jadi di sini dari dulu kalau Anda mau nonton film itu bisa setiap hari bebas. Tapi karena dan itu gratis ya, meskipun dari waktu-waktu berubah. Misalnya sekarang lebih kita ya lewat komputer gitu ya. Jadi nanti disiapkan entah hard disk, entah flash disk, entah apa di komputer lah, nonton di situ. Pakai itu, nah itu bisa setiap saat. Cuma memang perlu tidak harus sih sebenarnya nelfon dulu atau dulu supaya apa yang Anda mau tonton, karena di sini kan jumlahnya ribuan. Sehingga disiapin. Misalnya saya pengen nonton film Maduer, oh ya bisa nanti jam berapa gitu kita itu setiap hari bisa hari kerja ya. Kalau yang jam 2 malam janganlah. Begitu kira-kira ya. Kalau kayak gitu tuh bisa langsung datang kah Pak, atau harus mungkin semacam reservasi atau gimana, bisa langsung? Bisa langsung datang. Cuma secara teknik komunikasi supaya yang pengen ditonton film apa, telepon dulu misalnya gitu. Saya pengen ke situ Pak nonton film apa tadi misalnya Langit ke Rumahku misalnya gitu ya, supaya kita nyiapin karena kan di sini banyak film. Tapi kalau Anda baru datang saya pengen nonton Pak film ini, ya kalau pas di sini ada atau sudah ada digitalnya. Ya kalau pas di sini, apalagi kalau gini, saya pengen nonton film Pak, 10 film hari ini. Nah kita kan, oh nanti waktunya, misalnya. Oke, tahu lah maksud saya. Hanya itu aja komunikasi. Iya. Terus tadi aku juga kalau Pak Aklis menyebut di sini untuk secara nonton gratis gitu ya. Kalau dari aku pribadi ada pertanyaan, Sinematek Indonesia ini mendanai programnya ini tuh dari mana sih Pak? Iya, dari donasi dan dari sekarang manajemennya di yayasan. Jadi saya ingin nerangin begini ya. Jadi kalau yang datang sendiri tadi di perpustakaan kan gratis, tapi kalau sudah 20 orang misalnya atau 50 orang, nah itu kan kita nggak mungkin kita putar. Saya nyambung itu supaya nanti akan jawab pertanyaan itu ya, supaya 20 orang, bahkan nggak mungkin nonton di komputer ngerubung 20 orang, maka kita putar kepada fasilitas yang itu tadi buat kita. Itulah kadang-kadang, teman-teman ngasih donasi dong, karena kasarnya gitulah, karena ini perlu perawatan ini, perlu ini dan sebagainya, ada operatornya dan sebagainya. Apalagi kalau jumlahnya misalnya ratusan, itu kan kadang-kadang kita perlu tempat yang lebih di bawah itu, sehingga kita harus berkomunikasi dengan itu. Nah, hal-hal semacam itu tidak banyak, tetapi membantu. Misalnya gini, dan bukan hanya nonton film. Misalnya kita punya data tadi yang berkaitan dengan data, maka kita terbitkan teman-teman, supaya sambil jelas saya tunjukin contohnya ya. Misalnya teman-teman, dan ini yang banyak, sekarang yang banyak dilakukan mahasiswa bahkan anak SMK ya, kemarin juga anak SMK kesini ada sama jumlahnya sama gitu ya, anak SMK. Nah itu mereka kan sekarang biasa tuh kalau jurusan film bikin karya tulis gitu ya, kalau S1 ya skripsi, kalau S2 nanti tesis, kalau S3 gitu ya. Nah itu kan mereka butuh tadi data untuk sejarah film atau untuk topik tertentu dan sebagainya. Nah itu kita layanin dengan membuat ini namanya scrapbook. Jadi dia biasanya dia pesan nih, misalnya saya butuh Pak clipping tahun 2008 sampai 30, atau saya butuh Pak topik tentang film-film era Orde Baru misalnya, kita butuh Pak tentang Usman Ismail, kita butuh Pak. Nah itu kita scan sekaligus kita jilidkan begini sesuai dengan jadi Anda bisa ya. Nah itu juga dikenakan donasi. Sebenarnya nggak banyak, karena paling berapa, terus ketika kita cetak 2, karena ini kan kita scan, lalu kita cetak 2 gini, sebenarnya yang satu menambah perbendaharaan kita, yang satu untuk kalian gitu ya. Betul. Nah, tetapi yang lebih utama adalah jadi Sinematek ini sejak tahun 95 itu di bawah manajemen Yayasan Pusat Perfilman Negeri Usman Ismail. Nah, Yayasan Pusat Perfilman Negeri Usman Ismail itu pada tahun itu mendapat semacam hak pelimpahan pengelolaan gedung ini, ya, gitu ya, oleh DKI, karena kan ini lahannya DKI. Nah, salah satu bentuk kenapa mendapat pelimpahan itu, atau istilah bahasanya konsesi atau apalah ya, itu antara lain dengan kewajiban, satu, mengelola gedung ini sebagai pusat film sebaik-baiknya, termasuk membayar pajak, membayar itu, merawat dan sebagainya. Kedua, mengelola Sinematek
ya. Karena waktu itu sinematek sudah ada, tahun Iya. 95 kan sinematek sudah ada, gitu ya. Karena dia diresmikan tahun 75, ngerti lah itu ya. Jadi sinematek sudah ada. Nanti saya cerita sebelumnya. Lalu sebelum itu siapa yang biayain kan gitu Iya, jatuhnya. heeh. Nah kan, terus dua mengelola pendidikan film yang terwujudkan lewat SDM Citra atau sekarang Pusdiklat atau apa itu. Ketiga, memfasilitasi organisasi-organisasi perfilman yang berkantor di situ. Nah sebenarnya ada 11 item di situ. Ya, satu, ikut majukan perfilman, ikut menjarakan masalah film, ikut mengikuti teknologi, tapi itu kan abstrak ya. Tapi saya sebutkan 4 tadi yang konkret gitu ya. Nah dari situ Yayasan Pusat Perfilman berhak untuk menyewakan sebagian atau mencari penghasilan lah atau mengkomersilkan lah bahasa sederhana gitu sebagian dari gedung ini sepanjang hasilnya untuk pembiayaan tadi yang saya sebutkan tadi 11 tapi 4 yang konkret tadi Iya, gitu iya. ya sampai di situ ya itu. Nah itulah kenapa kemudian ada lantai 2, lantai 3 itu disewakan untuk perkantoran dan tempat-tempat lain. Nah dari hasil itulah oleh yayasan, ini di bawah yayasan ya, saya menjelaskan oleh yayasan antara lain untuk tadi bayar pajak gedung dan sebagainya, untuk ini sinematek terutama kaitan dengan operasional sehari-hari dan gaji karyawan, karena sekarang karyawan sudah kayak karyawan beneran udah digaji, ada BPJS-nya. Nah itu kalau pertanyaan selama ini, tapi selama ini tadi saya jelaskan dari tahun 95 ya. Iya. Nah, selama ini kan berarti lama gitu Iya. pertanyaannya. Nah, muncul pertanyaan, loh, terus sebelum tahun 95 gimana gitu ya. Nah, jadi sinematek ini menjungkir balik sejarahnya ya. Jadi dari tahun 71 yang dirintis di IKJ di kampus kalian itu, Pak Misbah itu hanya mengumpulkan dokumentasi untuk bahan penulisan sejarah film. Dikasihlah meja di situ. Hanya itu fasilitasnya ya. Dibantu oleh TU di situ. Bantuin tuh Pak Misbah kira-kira gitulah. Iya. Terkumpul. Tapi Pak Misbah berkembang bukan hanya mengumpulkan dokumen itu, tetapi juga poster-poster film dan sebagainya. Sehingga kalau memori Pak Misbah waktu itu pembiayaannya dari mana Pak Misbah? Ya itu tadi. Kebetulan Pak Misbah juga ngajar di sana, anggota Akademi Jakarta juga, pokoknya pembuat film juga. Nah dia bekerja sendiri. Ditambah bantuan tadi ya dari IKJ. Dan itu pun kalau kalimat Pak Misbah di memorinya atau di testimoninya di dokumen-dokumen yang saya dapat, ya kita sekedar dapat bantuan untuk beli perangko. Karena waktu itu kan model surat-suratan kalau Iya, minta iya. itu. Nah itu. Nah itu berlangsung sampai tahun 74. Ya itu Pak Misbah. Jadi gitu pembiayaannya ya bisa digambarkan sendiri ya. Nah tapi pada bulan Mei sekitar 70 berapa itu Pak Misbah melakukan pameran di sana. Nah itu terkumpul data-data tadi, poster-poster film dan sebagainya. Itulah banyak orang tertarik. Oh, ternyata penting ini untuk membuat begini. Kita belum ngomong arsip ya. Itu. Nah itulah yang mendapat sambutan luar biasa. Nama Pak Misbah sebagai perintis itu kemudian dikenal dan dia mengajukan proposal sana sini. Sehingga dia akhirnya diundang oleh Belanda untuk menengok, istilahnya sekarang studi banding gitulah ya, untuk menengok tempat arsip di sana. Nah dari sanalah pulang, wah kalau begitu saya nggak hanya penting juga untuk mendirikan arsip, gitu sejarahnya. Bukan hanya tadi ngumpulin dokumen dan sebagainya, tetapi untuk itu. Tetapi ini juga nggak lantas pulang dari sana lah. Oh ya kalau itu terus gimana nggak ini. Tapi semangat dia terus nyuratin teman-teman produsen untuk menitipkan barangnya untuk film dan sebagainya itu sampai tahun 75. Nah biayanya masih seperti tadi yang jungkir balik sendiri tadi gitu ya. Nah, sampai pada tahun 75 itu diresmikan oleh Ali Sadikin, dikasih tempat di sini di yang lama, bukan di sini di gedung yang lama. Ya, itulah bisa menjadi tempat dari barang-barang yang dikumpulkan. Nah, pada masa itulah kemudian Sinematek mendapat subsidi dari DKI ya. Subsidi ini sifatnya ada yang uang operasional, ada yang bentuk-bentuk karyawan. Jadi karyawan DKI yang ditempatkan di sini. Gitu. Itu terus selain operasional itulah yang dijadikan Pak Misbah untuk membiayai anak-anak. Jadi gini, waktu itu belum ada istilah karyawan yang kerja di sini, istilahnya sukarelawan. Jadi kayak kalian gini, wah saya seneng dong gitu ya. Jadi jangan bayangkan kayak sekarang ada karyawan ada gitu, bukan. Oh ini makanya di sini banyak saudara, adiknya diajak, tetangganya Pak Misbah diajak itu. Makanya kalau ada kritikan sana pendidikannya rendah, lah memang awalnya dari situ. Gitu ya, awalnya dari itu. Jadi sukarelawan itu, volunteer itu apa diberdayakan oleh Pak Misbah untuk kegiatan perfilman gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi agak
agak ada nafas karena dapat subsidi dari DKI. Tapi tidak subsidi itu gelondongan banyak yang bisa mengatur. No, kalau gitu karyawannya statusnya ini enggak. Ya, karena bentuk bantuannya itu selain operasional adalah dia menaruh pegawai DKI di sini untuk memandu ini loh cara itu. Tetapi itu semua dicabut pada tahun 77. Subsidi itu ketika gubernurnya ganti, wah, pengarsipan film bukan tanggung jawab DKI, ini soal administrasi negara, itu tanggung jawab Depen, tanggung jawab ini dan sebagainya, sehingga nggak ada lagi tuh. Itu tahun 77. Nah, pertanyaannya kan tadi ini masih menjawab tentang dari mana Pak biaya selama ini kan. Ya, dari 77 sampai 75 tadi jungkir balik itu. Memang ada suatu ketika dapat bantuan dari Dewan Film Nasional, tapi sifatnya bantuan-bantuan yang tidak pasti. Dan ya ada misalnya Dewan, terus Pak Misbah pas FFI menyelenggarakan pameran, ada, tapi itu bantuan program untuk penyelenggaraan pameran itu. Nah, mungkin disisihin gitu. Sama sekarang juga saya lakukan itu. Sama dengan begini kita sisihin untuk itu gitu. Itu sampai tahun 95. Gitu kira-kira ceritanya. Jelas ya, saya jelasin asal usul pembiayaannya. Gitu. Silakan nanya yang lain juga boleh, bukan tentang sinematik juga boleh. Iya, ini sambil ngisi acara. Ya, silakan. Nanti ganti saya yang nanya loh. Kalau misalkan arsip di sini tuh yang udah ada di sini, itu udah dari tahun berapa sampai tahun berapa terakhir? Kalau pengumpulannya tadi ya, kalau materinya arsip yang data yang sifatnya print ya, itu kita tadi saya bilang dari data tahun 1900 sampai sekarang kan juga kita kumpulin terus, meskipun sekarang pengumpulannya kan banyak lewat digital gitu ya, tapi itu kita kerjakan terus. Nah, terus kalau film ya yang terjangkau, kebetulan misalnya kalau kita ngomong film Indonesia pertama kan Lutung Besarong ya, sampai sekarang kita nggak dapat, mau apa lagi filmnya nggak ketemu gitu. Tapi kita berusaha Mas, sehingga di sini ada yang tahun 30 di PT Kawin, tahun 30 ada kemarin Dr. Samsi yang di itu ada dan sebagainya. Sampai kita upayakan yang terbaru ini kita kumpulin dalam bentuk apapun. Gitu ya. Ini kan gini, sinematik ini kan swasta independen yang tadi ceritanya, sehingga kita memang tidak punya wewenang atau wewenang namanya untuk kalian bikin film wajib dong setor ke sini, nggak ada. Apalagi era reformasi ini gitu. Meskipun di undang-undang itu ada namanya serah simpan film. Ya, tetapi itu apalagi ke sinematik, ke perpustakaan aja nggak berlaku kan gitu. Artinya susah lah itu Mas. Sehingga kita upayakan sendiri bagaimana sebisa mungkin kita mendapatkan koleksi-koleksi itu. Tadi kalau yang dari awal-awal jelas ya. Jadi karena Pak Misbah itu orang film dan sebagainya, dia melobi ke pembuat film atau daripada alatmu kuno sudah nggak kepake, taruh sini aja deh, daripada dan sebagainya. Kalau zaman saya yang kesini, tapi masih ada Pak Misbah itu, misalnya saya jadi panitia FFI. FFI itu kan film-filmnya dijuriin waktu itu ya, baik di seluloid maupun kemudian dalam bentuk sebelum digital. Nah itu kan numpuk oleh juri. Itu kan biasanya habis FFI bubar, FFI kan panitianya ke setahun itu. Waktu itu ya, itu daripada nganggur disandung-sandung orang ya, itu saya kasihkan sini. Kalau zaman saya. Nah ini semua atas inisiatif sinematik. Kebetulan waktu itu saya panitia FFI punya inisiatif begitu gitu ya. Tetapi kan kita juga nggak bisa mengharap semua panitia begitu. Sama dengan kita nggak bisa mengharap misalnya semua film itu kan masuk lembaga sensor, entah dalam bentuk VCD, entah dalam bentuk aslinya. Kita kan juga nggak bisa mengharap sebaiknya diarsipkan di sini. Bahkan saya rasa arsip nasional maupun perpustakaan nasional pun tidak bisa sangat berharap itu gitu. Nah ini kan tergantung kesadaran dari yang punya film gitu ya, dari pembuatnya. Kalau kita sendiri berusaha, makanya bisa kita dapat dari beli, dari minta-minta ke tadi pemiliknya, bisa juga kapan-kapan ada yang lengah kita colong juga, kita simpan gitu aja kan, gitu bahasanya gitulah artinya kan. Tapi semangat untuk mengartikan film itu kita tumbuhkan di teman-teman di sini. Itu. Berarti kalau misalkan nih kita buat film gitu, misalkan, let's say kita tugas dari kampus. Kalau kita misalkan mau nyerahin itu untuk arsip sinematik itu bisa? Loh bisa, bukan hanya bisa, kita senang. Dan itu terjadi hampir karya-karya teman-teman IKJ waktu film seluloid yang pendek-pendek itu, kita semua ada di sini. Yang tidak semua lah, tapi sebagian besar ada. Karyanya Riri Reza yang pertama, kayak Garin, karyanya ada dalam bentuk seluloid 16 mili ada.
Nah, kemudian yang film-film teman-teman sekarang ya ada juga kan gini, kita ngomong teman-teman KJ saya itu kan sering menyelenggarakan festival. Salah satunya adalah festival antar komunitas selain pelajar ya. Iya. Sekarang kan banyak pelajar. Itu kan banyak yang daftar Mas. Dari KJ dari mana artinya di luar di sebelum kampus lah. Iya. Nah terus filmnya itu kan disetor ke kita untuk kita nilai. Itu kemana? Nah kalau saya punya kesadaran saya taruh di sini. Jadi di sini ada ribuan film pendek itu. Jangan-jangan film Anda ada. Gitu. Pernah ikut nggak? Gitu ya, gitu. Dari panitia manapun ada festival ini. Tentu tidak semua, tetapi kalau saya baik sudah di Sinematek maupun belum, saya kasih sini. Itu ada bisa dulu tuh film pendek banyak tuh karya pelajar, karya apa dan sebagainya. Karena pada prinsipnya sebisa mungkin semua film kita arsipkan bahwa kita tidak punya wewenang tadi dan kekuatan, apalagi kalau Australia itu kan memang dibayar negara gitu ya, kalau perlu beli film tuh dari mulainya gitu ya. Nah di sini jangan kan membeli, tadi udah cerita ya latar belakangnya. Nah kita menghamba saja, minta belum tentu dipercaya, apalagi radikal begini. Kan kalian lebih yakin kalau nyimpen di CV aman di rumah daripada nanti di Sinematek dibaca atau dimanapun kan. Nah itu kan kesadaran. Pak Red, saya mau nanya kalau misalkan di sini kan ada ribuan film tuh, banyak yang bentuknya fisik sampai digital. Cuman kira-kira ada nggak sih pembersihan rutin tuh biasanya berapa bulan, berapa tahun atau berapa lama sekali sih Mas? Kita tiap hari. Oh setiap hari? Tiap hari ada pemeriksaan film, ya bahkan sampai pada tingkat pembersihan. Nanti kalau turun di bawah itu ada tuh, biasa pada kerja juga. Meskipun ya tentu ada istirahat makan, ada itu ya. Nanti kalau pas ke sana nggak ada pas muter-muter, Anda bilang bahwa Pak Kris bohong, enggak. Tapi tiap hari, gitu ya. Prinsipnya tiap hari ada, meskipun kadang-kadang kalau pas ada acara gitu nanti ditinggal untuk nemenin kalian gitu ya, tiap hari. Baik pemeriksaan maupun perawatan sampai pada tingkat mereparasi sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, tetapi karena jumlahnya di sini ribuan, bahkan kalau film dengan dokumenter itu 5.000 lebih, saya lihat ini ya. Itu sehingga satu film sekaligus melengkapi pertanyaan Anda. Satu film itu memang bisa kebagian 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Gitu. Karena apa? Karena petugas kami yang bagian itu cuma 2 sekarang. Gitu. Jadi tadi saya kembali lagi waktu masa bulan madu Pak Misbah mendapatkan Sinematek ya, mendapatkan subsidi dari DKI itu kita berhasil merekrut 27 karyawan, jumlah termasuk yang dari DKI tadi ya. Nah, tetapi karena faktor pembiayaan tadi yang saya ceritakan jungkir balik tadi ya, hari ini Sinematek dengan pusat data itu ada 9 orang plus kepalanya saya. Nah, itu kan ada bagiannya, ada bagian administrasi, ada bagian apa dan sebagainya, bagian film CD, bagian data dan sebagainya. Nah, yang bagian perawatan yang ditanyakan Farel tadi, itu 2 orang. Tetapi setiap hari mereka lakukan kerjaan itu, makanya perlu minum susu dan kacang hijau itu, karena kan ada jajan kimia, ya itulah kira-kira. Tapi kalau ngomong, wow kasihan, ya, tapi kan kalau saya jarang mengeluh. Gitu. Tapi sebenarnya ada itu, makanya ya kan itu kan kimia, bau dan sebagainya. Belum kita ngomong perawatan yang suhu harus sekian dan sebagainya, AC harus dikontrol dan sebagainya. Itu kita lakukan tiap hari. Makanya, tapi saya anti mengeluh berat sebenarnya. Saya kalau keluar lebih banyak, enggak kita bisa gitu kan. Karena keluhan itu bertahun-tahun, sejak tahun 75. Bukan hanya keluhan ke pemerintah, bukan hanya keluhan ke masyarakat film, juga ke teman-teman kita sendiri gitu loh. Meskipun semua yang datang ke sini udah pasti mengatakan Sinematek ini penting, Sinematek ini perlu dijaga, Sinematek itu perlu dipertahankan, Sinematek itu perlu dibantu kan gitu. Tapi yang saya ceritakan tadi, ya gitu kira-kira. Oke, silakan lagi. Ya, ayo. Jadi ini kan istilahnya itu kan arsip dari semua film gitu ya. Betul. Nah, saya tuh melihat apakah ini maksudnya saya nanya gini mas, apakah arsip film itu sama dengan lagu gitu mas? Jadi apakah si yang pembuatnya ini yang semuanya pasti setengahnya udah meninggal gitu mas? Iya. Itu tuh mereka masih mendapatkan royalti dari film yang diputar di sini nggak sih mas? Iya, jadi gini. Ya, jadi yang kita arsipkan itu adalah materi fisik film. Kita tidak ikut di dalam masalah right. Yang Anda bicarakan itu kan right hak ekonomi ya, pengadaan gitu ya, sesuai undang-undang hak itu. Nah, kita tidak berkait itu kecuali film-film yang memang kita beli termasuk right-nya. Nah, itu ada. Hanya jumlahnya dikit, belasan. Itu memang ada dokumen jual beli ini seluruhnya diberikan kepada Sinematek atau bahkan kita beli. Salah satu contoh film Violeta itu kita beli. Gitu, ada. Nah,
Yang lain-lain itu sifatnya tadi, yaitu kita hanya ya istilahnya dititipin atau fisiknya. Nah fisiknya ini di dalam dokumen-dokumen itu ada dokumennya. Kalau zaman saya ini saya kumpulkan tuh jadi satu buku tuh dokumennya ya. Artinya saya bicara berdasarkan bukti hukum, nggak di jilitan itu ya. Nanti sekilas nanti saya tunjukkan ada, daripada saya berdiri dulu nanti. Ya, gitu ya. Itu ada. Jadi pemilik film biasanya menitipkan ke sini, menyerahkan kepada Cinematheque fisiknya, tetapi tidak right-nya, hak ekonominya itu. Nah, Cinematheque boleh mengkomersilkan ini sepanjang hanya untuk biaya perawatan. Jadi sifatnya kalau apresiasi boleh, yang gratis makanya non komersial gitu ya. Nah, tetapi kalau nilai komersial itu melalui jalur industri, ada perjanjian yang bunyinya, misalnya kalau yang mengkomersial Anda kan punya film tadi, ahli warisnya, wah ini musim YouTube nih, musim OTT nih, Anda apa lagi, nah itu di dalam banyak perjanjian, Cinematheque itu mendapatkan 10%. Nah jadi misalnya gini, di luar itu kan banyak film dibeli misalnya oleh contohnya Falcon gitu ya, atau yang lain deh perusahaan-perusahaan, kan sekarang tahulah banyak kan di remake atau di apapun yang kemudian dikomersilkan. Nah sebenarnya di dalam banyak perjanjian Cinematheque itu mestinya Cinematheque dapat 10% dari nilai komersil itu, tapi cara nagihnya gimana? Kesadaran pribadi berarti ya Pak. Rata-rata makanya jadi ada aturan itu yang teratur di sini. Dan itu saya, makanya tadi ketika Anda menyerahkan di sini, itu Anda akan menerima semacam surat atau sertifikat serah simpan namanya, ada formulirnya, sertifikat surat, yang itu menjadi bukti bahwa right-nya Anda titipkan di sini, Anda ini dengan itu tadi, gitu. Anda akan, misalnya gitu. Jadi sekaligus Cinematheque itu sebenarnya menjadi dokumen bahwa memang pemilik hakinya Anda. Nah ini loh, tahun sekian saya sudah titipkan ke Cinematheque, ini buktinya. Nah itu antara lain, kan arsip itu salah satunya bukti hukum ya, gitu ya. Gitu. Nah itu ada, gitu. Nah, tadi pertanyaannya kan apakah mereka dapat royalti? Ya dapat, yang mengkomersilkan. Kalau Cinematheque kan nggak mengkomersilkan, dengan gitu jawabannya ya. Di Cinematheque ini kan ada puluhan ribu kanister ya. Masih ada nggak sih kanister yang masih belum dilabeli sama Cinematheque? Tapi kalau yang dimaksud adalah semacam surreal celluloid yang belum final, nah itu kalau tak ada sedikit. Gitu. Tapi gini juga, ada film-film yang sebenarnya aslinya sudah label, kita hanya dapatkan nggak ada labelnya, jadi nggak ada judulnya. Nah itu yang makanya itu sebenarnya kan film itu sudah terlabel. Iya. Misalnya film Gadis Desa, ya, atau film tadi TPT Kawin, atau film apa yang TPT dulu Aladin misalnya ya. Nah itu yang kita dapat hanya reel kesekian atau reel pertama pun dapat, tapi sudah hilang itunya. Ya ada gitu. Tapi kita tahu, kita lacak ini film ini gitu. Ada yang itu ada. Dan itu terdata kalau yang gitu maksudnya. Tapi bukan film itu belum terlabel kan. Terlabel tapi kita tidak menemukan ini labelnya apa gitu ya. Itu kalau arah pertanyaannya itu ada gitu kira-kira. Ada banyak Mas. Termasuk film yang aslinya 100 menit, kita hanya dapat cuma 25 menit, ada banyak. Banyak juga. Oh iya, yang tidak lengkap gitu ya. Lengkap ya. Tidak lengkap banyak. Film Rukiah itu banyak yang yang nggak lengkap ya. Gitu.